Bapak Ibu, keluarga besar SDK 2 WR Supratman yang dikasihi Tuhan, khususnya anak-anak semuanya. Bapak Ibu guru, selamat pagi. Salam sehat untuk keluarga besar SDK 2 WR Supratman. Selamat berjumpa dengan saya, Suster Elsa SPM. Tentunya masih ingat Ibu Bapak dan anak-anak. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah hidup. Hidup adalah anugerah Tuhan. Untuk apa kita hidup? Dan untuk dapat hidup sehat dan terus bertahan, manusia membutuhkan makanan yang sehat pula. Anak-anakku yang terkasih, sudah makan tadi? Sudah sarapan? Saya harap semua sudah makan. Yang menjadi persoalan bagi kita semua adalah apa yang kita makan tadi? Dari mana makanan itu? Apakah sehat makanan yang kita makan? Tentunya sehat, karena orang tua kita sudah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Sebelum orang tua menyediakan, siapakah yang mengusahakan semuanya itu? Ya, banyak orang di balik itu. Maka kita perlu bersyukur kepada mereka-mereka yang telah menyiapkan. Ibu bapak guru yang terkasih, anak-anak semua yang dicintai Tuhan. Minggu lalu kita mendalami tema aksi kuasa pembangunan, disiplin dalam protokol kesehatan. Minggu ini kita mendalami tema yang kedua, tema APP tahun 2021, yaitu menanam dalam skala keluarga untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Oleh karena itu, mari kita perhatikan baik-baik permenungan hari ini agar kita semua siap mendukung ketahanan pangan dalam keluarga kita dengan melakukan sesuatu yang baik di tengah situasi hidup yang penuh dengan tantangan ini. Untuk itu, mari kita buka pertemuan kita pagi ini dengan lagu pembuka "Mari Bersukaria" oleh siswi-siswi SDK 2 WR Supratman. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Ibu, Bapak, Guru, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, para orang tua murid yang mengikutinya, sebelum mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita semua hening sejenak, mengakui segala keterbatasan kita, kekurangan kita, dan dosa kita, salah kita selama ini, bahwa kita kurang bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita akui di hadapan Tuhan dengan jujur dan tulus hati. Kita hening sejenak. Marilah kita mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan penuh kasih, syukur dan terima kasih atas hidup yang Kau berikan kepada kami, atas orang tua, dan atas makanan minuman yang boleh kami terima selama ini, setiap hari, sebagai kelangsungan hidup kami. Karyamu sungguh agung dan mengagumkan, dan Engkau mengajak kami, keluarga besar SD Katolik 2 WR Supratman, untuk terlibat aktif dan bekerja sama, rela berbagi agar hidup kami makin sehat dan bertahan, bekerja sama juga dengan rahmat-Mu yang melimpah. Bukalah pikiran dan hati kami ya Bapa, bagi rencana-Mu yang indah untuk hidup kami. Siap bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kami setiap hari. Berkatilah kami dan bukalah hati kami bagi sabda-Mu. Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, senantiasa mencintai kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu, Bapak, dan anak-anak semua, orang tua murid yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian, bab 1, ayat 26 sampai dengan 28. Beginilah firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, anak-anak semua, orang tua murid yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengar sabda Tuhan. Kita semua tahu alam ciptaan ini ciptaan Tuhan.
Tadi yang kita dengar, kita manusia, siapa yang menciptakan? Allah. Allah menciptakan kita, manusia, menciptakan orang tua kita. Kita masing-masing laki-laki dan perempuan dicipta oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Luar biasa anak-anak, kita semua adalah gambar dan rupa Allah. Hebat. Jadi kita semua jadi manusia yang hebat. Untuk apa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Tadi juga dikatakan supaya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas semua yang ada di seluruh bumi ini. Luar biasa, supaya kita berkuasa atas mereka itu. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Anak-anak pernah makan ikan? Pernah pasti, tidak ada yang tidak pernah ya. Suka, hebat, supaya cerdas, supaya sehat, kita harus makan ikan juga. Ya, masih ada yang lain yang kita makan. Sayur, nah ini, sayur ini kadang-kadang orang tidak suka. Tapi orang perlu makan sayur supaya tubuh badan kita tumbuh sehat. Apa perintah Allah tadi kepada kita semua manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi yang ada ini perlu kita kuasai. Nah, apa artinya kita kuasai? Kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk merawat, memelihara, ya, memberi kehidupan, ya, menggunakan secukupnya untuk manusia hidup bahagia. Jadi supaya kita semua terlibat, bekerja sama, bersatu dengan Allah yang mencipta semuanya itu, supaya semuanya tidak punah, tidak hancur, tidak berantakan. Dan janji Allah memberkati mereka. Jadi Allah memberkati kita semua. Kita yang mau bekerja, kita yang mau mengusahakan makan minum, kita yang mau mengusahakan semuanya itu tumbuh subur, sehat, sehingga kita bisa bernapas sehat, udara sehat. Itu sekarang kita diajak oleh Tuhan. Tuhan tidak mencipta seperti dulu lagi, jadilah ini, jadilah itu. Tapi manusia diajak untuk ikut terlibat aktif. Bukan penonton ya. Kita sebagai gambar dan rupa Allah itu bukan jadi penonton, tapi aktif bersama Allah mewujudkan dunia ini menjadi makin indah, sempurna, dan menjadi tempat kita hidup bahagia dan sehat. Setuju anak-anak? Pasti setuju ya. Mari kita penuh kesadaran terlibat. Gak usah jauh-jauh. Yang tidak punya sawah, gak usah tanam padi, gak usah memelihara padi. Gak punya kebun luas, ya gak usah tanam sawit. Tanam apa? Pohon-pohon yang besar-besar, gak usah. Kita masih belajar, kita masih saat ini pandemi, dalam situasi tidak bagus, maka kita harus tinggal di lingkungan keluarga. Nah, supaya lingkungan keluarga, rumah kita, sekolah kita sehat, harus kita upayakan, ya. Maka Bapak Ibu, anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya tegaskan, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Syukurilah Tuhan mencipta Anda sebagai perempuan. Syukurilah Anda dicipta sebagai laki-laki.
laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Allah adalah kasih, mengasihi kita semua. Maka dalam batin kita yang kita tadi dikatakan serupa segambar Allah, ditanam benih kasih itu. Dan kita juga dengan kasih yang sama dari Tuhan, kita harus mengasihi Allah, mengasihi sesama saudara kita, supaya satu dengan yang lain tidak ada yang kekurangan. Semua bisa hidup bahagia, hidup sehat, berkecukupan, tidak ada yang kekurangan. Tidak hanya manusia, tapi juga ciptaan yang lain. Ikan dipertahankan, ada yang perbanyak supaya kecukupan manusia yang bertambah banyak ini juga mendapatkan nutrisi yang cukup. Sayur mayur juga ada yang mengusahakan. Maka kita perlu bersyukur kepada para petani, peternakan, ya, entah itu ayam, entah itu kambing, entah itu sapi, semuanya itu mendukung kelestarian pertahanan manusia untuk dapat hidup sehat dan sejahtera. Allah memberkati kita manusia dan memberi kuasa atas itu semua. Mari anak-anak, kita beri hidup kita dengan tanggung jawab besar dari Allah itu untuk merawat, menanam, memelihara, ya, menyuburkan, mencintai semua yang ada di bumi ini, manusia dan ciptaannya, agar semuanya hidup berdampingan, sejahtera, dan menjadi sehat. Dan kita, terutama manusia, hidup rukun, cukup, sehat, bahagia. Kita harus bekerja untuk memperoleh hidup yang layak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dapat makan, minum setiap hari secukupnya, jangan berlebih, nanti terlalu gendut. Ya, kita semua berusaha makan sehat, istirahat cukup, bekerja, belajar dengan baik. Itu pekerjaan kita untuk anak-anak. Orang tua lain lagi, ya, orang tua juga melaksanakan tugasnya dengan baik, penuh tanggung jawab untuk kehidupan keluarga seluruhnya, termasuk untuk anak-anak, untuk masa depan anak-anak. Kita bersyukur punya orang tua yang baik-baik, itu melaksanakan perintah Tuhan bahwa kita ikut merawat, memelihara, dan memberi kehidupan ini, menciptakan suasana yang rukun sehingga kita semua dapat hidup baik. Semua siap anak-anak? Saya harap siap. SDK 2 hebat, ya. Mari kita tenangkan diri sejenak, meresapkan apa yang Suster katakan tadi, tapi lebih dari itu meresapkan sabda Tuhan yang hari ini disampaikan kepada kita dan tugas kita ke depan. Kita hening 1 menit. Baik Bapak Ibu Guru dan orang tua murid, anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, keluarga besar SDK 2, mari kita wujudkan tanggung jawab kita agar hidup keluarga kita bertahan, ya, hidup sehat, berkecukupan, bisa makan minum setiap hari. Dengan melakukan sesuatu, PR-nya setelah ini nanti semua bergerak, bekerja di lingkungan keluarga masing-masing. Di rumah saya yakin ada sudut-sudut rumah yang perlu kita rawat, kita pelihara, bahkan mungkin kita perlu menyiapkan sarana untuk menanam sesuatu sehingga kita tidak semuanya harus belanja di pasar. Kalau bisa, ya, yang punya kolam mungkin diberi ikan, lalu nanti suatu ketika dipanen, ya. Mau ya? Maka pertama tugasnya, catat anak-anak, menanam sayur atau buah, ya. Sayur itu bisa kangkung, bisa kacang panjang, bisa sawi, ya. Terserah pilih apa, salah satu, nggak usah banyak, tapi ditanam, diberi media yang baik, lalu dirawat. Setiap hari dilihat pertumbuhannya, perkembangannya.
mungkin buah, nggak tahu mau buah tomat ya atau mau buah jeruk, terserah masing-masing pikir ya. Tapi mungkin punya tanah sedikit mau diberi tanaman toga juga boleh, gak apa-apa. Tapi apapun yang Anda punya ya di rumah, ibu bapak gak usah beli, kalau bisa cari di sekitar rumah yang ada, dirawat baik-baik, ditanam baik-baik di lingkungan keluarga. Dan itu yang mendukung kebutuhan sehari-hari. Sayur butuh toh? Butuh. Ikan butuh, maka yang punya kolam boleh, yang tidak punya mungkin di buat kolam kecil atau ember, dipelihara sampai besar. 1 bulan udah gede, mau digoreng boleh ya, boleh, nggak apa-apa, terserah. Yang penting bukan untuk disia-siakan, dipelihara, dirawat baik-baik. Nah, itu untuk anak-anak di rumah. Tentu bersama Bapak Ibu, saya berharap orang tua mendukung ini ya. Silakan pilih yang Anda suka ya. Lalu setiap guru, Bapak Ibu guru dan pegawai SDK 2 menanam juga sama. Bisa sawi, lombok, tomat, jahe dan lain-lain. Saya tidak menyebut satu per satu, tapi yang berguna untuk kepentingan setiap hari di keluarga Bapak Ibu guru. Di rumah juga sama. Jadi anak-anak, Bapak Ibu guru juga bergerak, bekerja yang sama. Lalu Bapak Ibu guru juga punya tanggung jawab merawat, memelihara tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Nah, maka perlu merawat, menanam atau mendaur ulang kembali tanaman yang sudah tua di sekolah itu, di dalam pot maupun yang di kebun, diolah kembali, ditata kembali supaya menjadi subur, menjadi indah lingkungan sekolah, dan kita nikmati bersama dan menjadi udara yang ada di lingkungan sekolah itu sehat. Ini Bapak Ibu guru, orang tua yang mau mendukung, mau ikut bantu, silakan bersama anaknya ke sekolah. Tapi tetap jaga protokol kesehatan. Minggu lalu sudah dibahas itu oleh Pastor Brilion. Jadi ada 3 yang perlu kita kerjakan ya, di rumah, di sekolah, semuanya menanam. Boleh 1 pot, 2 pot. Bapak Ibu guru, anak-anak, orang tua. Ini pot yang ada di depan saya, ya ini bunga aglonema ya, namanya saya tidak tahu persis. Ini juga perlu dirawat. Kalau ibu bapak anak-anak lihat di tempat penjualan pot seperti ini, harganya luar biasa. Kalau dipakai untuk beli beras, beli ikan cukup ini sebesar ini untuk makan 1 hari 2 hari, luar biasa. Jadi begitu berharganya tanaman. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, silahkan lihat di tempat penjualan bunga ini, mahal ini, tidak boleh 100.000 ini. Ya, jadi mari kita tanam. Nanti dilihat di lingkungan rumah ada tanaman apa saja. Ya, ini di depan saya ada 2 tanaman, ada banyak. Itu semua tanam sendiri kami di kantor ini, di rumah tempat kami kerja. Jadi mari kita wujudkan, kita hargai. Ini punya daya dan kekuatan luar biasa untuk mendukung kesehatan kita, tapi juga untuk ketahanan tubuh kita. Ya, karena menghasilkan CO2 yang untuk butuh kita nafas dan seterusnya. Sehat, nafas yang sehat, tidak terkena polusi rokok dan lain-lain. Coba ini masing-masing kita menjaga kita semua untuk sehat ya. Lalu tadi setiap guru juga punya tugas yang sama. Ya, saya kira ini wujud dari aksi kita melaksanakan aksi puasa pembangunan tahun 2021 di lingkungan Keuskupan Samarinda ini, Keuskupan Agung ya, solidaritas di tengah pandemi untuk mendukung gerakan bersama menghentikan COVID dan mendukung pemulihan ekonomi. Kita tahu ekonomi kita untuk cari makan dan minum makin berat karena situasi pandemi ini, maka kita harus berbuat sesuatu. Setuju? Oke, terima kasih. Selamat bekerja mulai hari ini, anak-anak dan Bapak Ibu semua. Sukses, Tuhan memberkati.
Marilah selanjutnya kita panjatkan doa kita kepada Tuhan. Bapa Maha Baik, segala yang Kau ciptakan adalah baik dan bahkan amat baik adanya. Terima kasih Tuhan atas semua berkat dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kini dengarkanlah seruan dan permohonan kami. Bapa Maha Baik, berkatilah para petani yang telah bekerja keras untuk menjaga ketahanan pangan dan mengusahakan hasilnya untuk kami dan banyak orang. Berilah mereka kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih atas usaha orang tua kami dan segenap keluarga di dunia ini yang bertanggung jawab mencukupi kebutuhan keluarganya dengan gembira. Berkatilah mereka semua, agar usaha mereka menjadi pujian yang berkenan bagi keluhuran nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, berkatilah dan sertailah usaha dan niat kami untuk dapat terlibat mendukung ketahanan pangan di dalam keluarga dan lingkungan sekolah kami, dengan menanam sayur-sayuran dan lainnya di sekitar rumah dan sekolah kami. Bantulah dengan rahmat-Mu, sehingga apapun yang kami tanam tumbuh baik, subur, dan menghasilkan sayur-sayuran yang berguna bagi hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, berkatilah juga saudari-saudara dan kawan-kawan kami yang masih sulit mendapat rezeki setiap hari. Bukalah hati kami dan mereka yang berkecukupan agar siap berbagi bagi kehidupan mereka yang masih menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita panjatkan doa intensi kita masing-masing pada pagi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ungkapan dan permohonan kami ya Allah Bapa Maha Baik, Maha Kasih. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dan kami mohon kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Dan ingin kami satukan dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, dan orang tua yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang terkasih, mari kita mohon perlindungan kepada Bunda Maria, Bunda Gereja, Bunda kami semua. Kita mohon doanya supaya apa yang akan kita lakukan mulai hari ini sungguh-sungguh dibawa kepada Tuhan Yesus oleh Bunda kita Maria, sehingga menjadi berkat bagi kita semua, keluarga kita semua. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kesempatan pagi ini untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu yang menjadi kekuatan untuk kami laksanakan secara nyata sesuai dengan tema APP topik 2 ini. Bapa, berkatilah usaha kami mewujudkan kehendak-Mu dengan setia, yaitu dengan menanam, merawat, memelihara sayur-sayuran dan alam sekitar, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah dan sekolah kami. Semoga Engkau yang berkuasa menumbuhkannya dengan subur dan akhirnya berbuah, berguna bagi hidup keluarga kami, terutama kesehatan jiwa raga kami. Seluruh upaya ini kami serahkan kepadamu ya Bapa. Semoga menjadi persembahan hidup kami, diri kami yang berkenan kepadamu. Engkau kami puji dan kami muliakan ya Allah Bapa Maha Kuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Baik, Maha Kuasa, menjaga, melindungi kita semua, orang tua dan keluarga kita dengan berkat-Nya yang melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, anak-anakku semua yang terkasih, dengan demikian ibadat pendalaman aksi puasa pembangunan yang kedua ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua siap diutus dan melaksanakan perintah Tuhan. Amin. Kita tutup ibadat kita dengan lagu Indah Rencanamu yang akan dinyanyikan oleh semua Bapak Ibu Guru dan pegawai SDK.